Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaian. Pada prinsipnya, ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, kemudian beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka, dan yang terakhir adalah pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu dari keempat item yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar, accrued expense atau accrued liabilities. Sepanjang periode, beban-beban tertentu mungkin telah terjadi, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai pada periode berikutnya. Pada akhir periode akuntansi adalah perlu untuk menentukan dan mencatat beban-beban yang telah terjadi ini meskipun belum dibayarkan. Dalam pencatatan beban atau utang accrual ini, akun beban akan didebet dan akun utang akan dikredit. Contoh ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut. Debit beban upah dan kredit utang upah. Contoh berikutnya adalah debit beban bunga dan kredit utang bunga. Kemudian item penyesuaian yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenue atau accrued asset. Sepanjang periode, pendapatan tertentu mungkin telah terjadi, tetapi penagihan kas belum dilakukan sampai pada periode berikutnya. Pada akhir periode akuntansi adalah perlu untuk menentukan dan mencatat pendapatan yang telah terjadi ini meskipun belum diterima uangnya. Dalam pencatatan atas pendapatan accrual ini, akun aset akan didebet dan akun pendapatan akan dikredit. Contoh ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima adalah sebagai berikut. Debit piutang bunga dan kredit pendapatan bunga. Item penyesuaian yang ketiga adalah beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Deferred expense atau prepaid expense. Sepanjang periode, pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dibayarkan dicatat pada pembukuan, namun atas barang atau jasa yang belum digunakan. Pada akhir periode akuntansi adalah perlu untuk menentukan secara tepat mana bagian dari pengeluaran-pengeluaran tersebut yang sudah dipakai atau dimanfaatkan selama periode berjalan. Atau dengan kata lain, kita harus dapat menentukan secara tepat
mana bagian dari pengeluaran-pengeluaran tersebut yang telah menjadi beban. Dan juga mana bagian dari pengeluaran-pengeluaran tersebut yang akan digunakan atau ditangguhkan untuk periode berikutnya. Maka dinamakan sebagai deferred expense, beban-beban yang ditangguhkan. Untuk bagian dari pengeluaran-pengeluaran yang baru akan digunakan dalam periode berikutnya memerlukan pengakuan sebagai aset. Mengapa? Karena memang belum terpakai. Metode penyesuaian untuk biaya dibayar di muka tergantung pada bagaimana pengeluaran-pengeluaran tadi awalnya dicatat di dalam akun. Pengeluaran-pengeluaran mungkin pada awalnya telah dicatat sebesar debit ke akun aset terlebih dahulu, atau bisa juga langsung ke akun beban. Kedua metode ini jika diterapkan secara konsisten akan menghasilkan nilai akhir yang sama. Jadi, kedua metode tersebut sama-sama benar atau diperkenankan. Perusahaan akan memilih salah satu dari kedua metode yang ada dan menerapkannya pada masing-masing periode. Jadi ada dua metode untuk mencatat beban yang ditangguhkan atau biaya yang dibayar di muka. Metode yang pertama adalah mula-mula didebet ke akun aset, sedangkan metode yang kedua adalah mula-mula didebet ke akun beban. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau mula-mula didebet ke akun aset. Jika akun aset mula-mula didebet dalam ayat jurnal umum, maka ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi mensyaratkan bahwa akun beban akan didebet atas bagian dari jumlah pengeluaran yang telah dipakai selama periode berjalan, dan lawannya yaitu akun aset akan dikredit sebesar jumlah yang dibayar di muka yang telah berkurang karena pemakaian. Akun aset yang masih tersisa dengan saldo debit menunjukkan bagian dari jumlah pengeluaran di periode berjalan yang akan dapat dipakai nanti pada periode mendatang. Kemudian bisa juga mula-mula didebet ke akun beban Ini metode yang kedua. Jika akun beban mula-mula didebet dalam ayat jurnal umum, maka ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi mengharuskan bahwa akun aset akan didebet sebesar bagian dari jumlah pengeluaran yang belum terpakai dalam periode berjalan. Dengan kata lain, yang ditangguhkan atau baru akan digunakan pada masa yang akan datang. Dan akun beban akan dikredit. Akun beban lalu akan tersisa dengan saldo debit yang menggambarkan atau menunjukkan bagian dari jumlah pengeluaran yang telah dipakai atau dimanfaatkan selama periode berjalan. Perlu diperhatikan di sini bahwa kedua metode
Kedua metode di sini adalah yang tadi ya, yang mula-mula didebet ke akun aset, itu metode pertama. Metode yang kedua adalah mula-mula didebet ke akun beban. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa kedua metode akan menghasilkan nilai akhir yang sama. Item penyesuaian yang keempat adalah pendapatan yang ditangguhkan, deferred revenue, atau pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenue. Pembayaran-pembayaran mungkin akan diterima dari pelanggan sebelum barang dikirim atau sebelum jasa diberikan. Jumlah yang diterima di muka akan dicatat dengan mendebet akun aset atau akun kas, dan kreditnya bisa dengan menggunakan dua akun, yaitu langsung diakui sebagai akun pendapatan atau bisa juga terlebih dahulu diakui sebagai akun utang, yaitu dengan menggunakan akun pendapatan diterima di muka. Jadi jangan salah ya, yang namanya akun pendapatan diterima di muka itu merupakan akun utang yang masuk di dalam laporan posisi keuangan dan belum menjadi pendapatan. Jadi belum masuk ke dalam laporan laba rugi. Pada akhir periode akuntansi adalah perlu untuk menentukan mana bagian dari jumlah penerimaan tersebut yang benar-benar telah menjadi pendapatan untuk periode berjalan, dan mana bagian dari jumlah penerimaan tersebut yang diterima di periode berjalan yang akan ditangguhkan sebagai pendapatan untuk periode mendatang. Maka dinamakan sebagai deferred revenue, pendapatan yang ditangguhkan. Metode penyesuaian untuk pendapatan yang ditangguhkan tergantung pada apakah penerimaan pendapatan atas barang yang belum dikirim atau atas jasa yang belum diberikan pada awalnya dicatat sebesar kredit ke akun pendapatan atau akun utang. Jadi untuk penyesuaian item ya, penyesuaian atas item pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan yang diterima di muka, ini juga ada dua metode ya. Yang pertama adalah mula-mula dikredit ke akun pendapatan, sedangkan metode yang kedua adalah mula-mula dikredit ke akun utang atau pendapatan diterima di muka. Jadi ingat sekali lagi, pendapatan diterima di muka itu merupakan akun utang, belum menjadi pendapatan. Contoh umum dari pendapatan yang diterima di muka adalah penerimaan uang langganan majalah atau surat kabar dari pelanggan. Kemudian penerimaan di muka atas uang sewa dari si penyewa. Kemudian penerimaan uang dari hasil penjualan tiket. Kemudian penerimaan uang kuliah dari mahasiswa dan lain sebagainya. Sesungguhnya inti daripada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka adalah bahwa uang telah diterima di muka tetapi barang atau jasa belum diberikan. Garis bawahin kata-kata belum diberikan, tetapi uangnya telah diterima di muka. Majalah akan segera dikirim jika uang telah diterima terlebih dahulu dari si pelanggan. Demikian juga si penyewa rumah baru bisa menggunakan fasilitas rumah sewaannya
setelah membayar terlebih dahulu uang sewa kepada pemilik. Demikian juga dengan uang hasil penjualan tiket pertunjukan telah diterima terlebih dahulu sebelum pertunjukan berlangsung, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang pertama, yaitu apabila mula-mula dikredit ke akun pendapatan. Jika akun pendapatan mula-mula dikredit dalam ayat jurnal umum, maka ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi mengharuskan bahwa akun utang akan dikredit sebesar bagian dari jumlah penerimaan yang ditangguhkan sebagai pendapatan untuk periode mendatang, dan akun pendapatan akan didebet. Akun pendapatan lalu akan tersisa dengan saldo kredit yang menggambarkan atau menunjukkan bagian dari jumlah penerimaan yang telah menjadi pendapatan selama periode berjalan. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu mula-mula dikredit ke akun utang, yaitu akun pendapatan diterima di muka. Jika akun utang mula-mula dikredit dalam ayat jurnal umum, maka ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi mensyaratkan bahwa akun pendapatan akan dikredit sebesar bagian dari jumlah penerimaan yang telah menjadi pendapatan periode berjalan. Dan lawannya adalah akun utang akan didebet. Akun utang yang masih tersisa dengan saldo kredit menunjukkan bagian dari jumlah penerimaan di periode berjalan yang akan ditangguhkan sebagai pendapatan untuk periode mendatang. Ini juga sama, bahwa kedua metode tetap akan menghasilkan nilai akhir yang sama. Demikian penjelasan dari saya mengenai 4 item yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Salam sukses.